Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah kitab Lubabil Hadis. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ke-23. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-babus salis wal ashrun fi fadilatit taubah. Bermula bab yang ke-23, itu sabit pada menjelaskan fadilah, keutamaan taubat. At-taubatu hiya ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i illa ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Bermula taubat itu dianya taubat itu kembali dari ma yang ada ianya ma itu tercela dalam agama, kembali ke mana? Ila muta'ala, kepada rujuk kepada sesuatu yang dianya sesuatu itu mahmudun, terpuji dalam agama. Jadi taubat artinya rujuk, kembali dari perilaku yang tidak baik dalam agama menuju kepada hal yang disukai dalam agama. Nah, itu artinya meninggalkan maksiat menuju kepada taat. Itu pertama. Kemudian wal ilmu bi anna dzunuba wal ma'asiya muhlikatun mub'idatun minallahi azza wa jalla wa min jannatih. Ilmu kita atah kepada ar-ruju'. Dianya taubat juga itu al-ilmu, mengetahui, meyakini, bi anna dzunuba, dengan bahwa sungguh segala dosa-dosa, wal ma'asiya, dan segala kemaksiatan itu muhlikatun, isim fa'il jamak muannas, itu bisa menghancurkan, mubaidatun, lagi bisa menjauhkan, minallahi azza wa jalla, menjauhkan dari Allah azza wa jalla dan dari surganya Allah. Nah, itu taubat, kembali dari perilaku yang tidak baik menuju kepada yang baik, dan yakin benar bahwa dosa dan maksiat itu bisa menghancurkan kita, membuat kita jauh dari Allah, jauh dari surga Allah. Nah, karena dosa dan maksiat itu samun katilun, racun yang membunuh, merusak jiwa. Wa tarkuha muqarribun ilallahi azza wa jalla wa jannatihi, dan bermula meninggalkannya dosa dan maksiat. Ini tarkuha, kembali ke zunub. Atau kita atah tarkaha, wa tarkaha muqarribun, dan mengetahui dengan bahwa sungguh meninggalkannya dosa. Wa tarkaha muqarribun ilallah, dan mengetahui bahwa sungguh meninggalkannya dosa itu bisa mendekatkan kepada Allah azza wa jalla dan surganya Allah. Wa Adamu alaihi salam, dan bermula Nabi Adam alaihi salam, lamma akala minasyajaratil manhiyyi anha, manakala makan ianya Nabi Adam minasyajarati, dari pohon al-manhi, manhina kepada sejarah, lamma akala, bermula Nabi Adam alaihissalam itu lamma akala, manakala makan ianya Nabi Adam dari pohon al-manhi anha, yang dilarang darinya pohon, tatayaratil hulalu, niscaya terbanglah segala pakaian, an jasadihi, dari tubuhnya Nabi Adam. Jadi hulal ini jamak hillatun. Hillatun hulal artinya baju. Kalau hilyah ada juga, artinya hilyah pakai ya, hiasan. Ketika Nabi Adam makan pohon terlarang, kalau bahasa Quran pohon khuldi, terbanglah hulalu, terbanglah segala baju dari tubuhnya Nabi Adam. Wa badat auratuhu, dan tampaklah oleh auratnya Nabi Adam. Wa baqiyat tajwal iklilu ala ra'sih,
dan tersisalah oleh mahkota dan iklil. Jadi iklil ini mahkota juga yang ada di pelipis biasanya. Nah, dipakai di pelipis kalau mahkota yang di atas kepala. Baqiyat taju dan tinggal oleh mahkota dan iklil ala ra'sihi di atas kepalanya Nabi Adam. Fastahya ayyartafi'a anhu, maka malulah ianya Nabi Adam ayyartafi'a bahwa terangkatlah keduanya taj dan iklil, mahkota dan iklil, anhu darinya Nabi Adam. Fastahya malu ianya Nabi Adam ayyartafi'a bahwa terangkatlah keduanya mahkota dan iklil darinya Nabi Adam. Sesudah baju Nabi Adam hilang semuanya, tinggal mahkota dan iklil, Nabi Adam kalau menurut di sini malu atau takut itu juga terangkat lagi, hilang mahkotanya. Faja'ahu Jibril alaihi salam fa akhadhat taj'an ra'sih wal iklil an jabinih. Faja'ahu, maka datang kepadanya Nabi Adam oleh Jibril alaihi salam, fa akhadhat taja, maka mengambil ianya Jibril akannya mahkota an ra'sihi dari kepalanya Nabi Adam, dan akan iklil an jabinihi dari pelipisnya Nabi Adam. Kedua-duanya dibuka oleh malaikat Jibril. Wa nudiya huwa wa hawa'u, dan dipanggilkan. Ya, wa nudiya dan dipanggilkan akan dianya Adam. Huwa dianya Adam. Huwa ini ta'kid dhamir mustatir yang ada dalam nudiya. Kemudian Hawa diataf kepada dhamir mustatir dalam nudiya dengan perantaraan dhamir munfasil. Wanudia, dan dipanggilkan akan dianya Nabi Adam dan Hawa. Apa bunyi panggilan? Anihbita min jiwari, bahwa turunlah kamu berdua. Ihbita fi'il amar, turunlah kamu berdua min jiwari dari sisiku. Fa innahu la yujawiruni man asani, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yujawiruni, tidak mendekat akan aku, man asani, oleh orang yang maksiat ia akan aku. Faltafata ila hawa'a bil haya'i, maka melihat, faltafata berpaling ianya Nabi Adam kepada Hawa, bil haya dengan rasa malu. Kaza afada Syekhu Abdul Qadir, begitu memberi faedah atau menjelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah, bermula orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Ya. Kenapa orang yang bertaubat dari dosa seperti orang tidak berdosa? Fa innat taubata tajubbu ma qablaha, karena taubat itu menghapus ia ma tajubbu, kita baca jabba tajubbu, memotong, kayak jub itu kan istilahnya orang yang hilang kemaluan, si jab. Ya. Fa innat taubata, sesungguhnya taubat itu tajubbu, menghilangkan ia ma qablaha, akan ma sebelumnya taubat. Tentu ada syarat-syaratnya. Wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih, dan bermula orang yang mohon ampun dari dosa. Ini istighfar, ini mohon ampun dengan lidah. Wal mustaghfiru minadz dzambi, orang yang istighfar dari dosa, wa huwa muqimun alaihi, padahal dianya orang itu muqimun, masih tetap di atasnya dosa itu. Kal mustahzi, ini khabar mustaghfir, itu seperti orang yang menyepelekan bi rabbihi, Tuhannya. Mulut istighfar tapi perilaku kita masih berdosa, itu sebenarnya mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Baihaqi wa Ibnu Asakir an Ibni Abbas, meriwayatkan akan ini hadis oleh Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Ibni Abbas, sumber hadisnya Ibni Abbas. Walihaza qila, karena ini, berdasarkan hadis ini, qila dikatakan orang, al istighfaru bil lisan taubatul kadzabin, bermula istighfar dengan lidah itu taubatnya para pendusta. Ya, kayak taubat sambal bahasa kita.
Pedas, ketika pedas nggak mau makan, ntar makan lagi. Wa hadza hadisun mauquf, bermula ini itu hadis mauquf. Hadis mauquf, nggak sampai kepada Nabi. Ada seseorang yang hilang perawinya. Wa huwa hadis mauquf bukan, ya bisa dikatakan tidak ada penjelasan, kalau tidak jelas kalau itu ucapan Nabi karena sumbernya dari sahabat. Wa hadza hadisun mauquf, bermula ini itu hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Wa huwa ma kasura anis sahabi qaulan aw fi'lan. Dianya hadis mauquf itu yang terbatas ya di atas para sahabat, nisbah perkataan atau perbuatan. Jadi hadis mauquf itu hadis yang hanya sampai kepada sahabat, enggak diangkat ke Nabi. Kalau hadis yang sampai kepada Nabi namanya hadis marfu. Jadi mauquf itu terhenti di sahabat atau ucapan para sahabat lah, baik ucapan ataupun perbuatan. Wa yusamma asaran aidan, dan dinamakan akan dianya mauquf akan asar pula, asar. Jadi kalau asar itu ucapan sahabat. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, an-nadamu taubatun, bermula penyesalan itu taubat. Penyesalan itu taubat. Maksudnya penyesalan itu rukun taubat. Kayak al-hajju arafah kan, haji itu wukuf di Arafah, walaupun rukun haji bukan cuma wukuf di Arafah. Tapi yang paling pentingnya dari taubat itu pertama penyesalan. Karena dari penyesalan lah orang nanti akan berubah, akan timbul tekad untuk meninggalkan maksiat dan memperbaiki diri. An-nadamu taubah, bermula penyesalan itu taubah. Wa taibu minaz zambi kaman la zambalah. Bermula orang yang taubat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Hampir sama seperti hadis di atas, cuma ini rawahut Tabraniyu, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani wa Abu Naim, dan oleh Abu Naim an Ibni Sa'id Al-Ansari, dari Ibni Sa'id Al-Ansari. Wa dha'afahul Bukhari wa ghairuh, dan melemahkan akan ini hadis oleh Bukhari dan lainnya Bukhari. Dalam Al-Quran banyak banget ayat yang membahas tentang taubat. Cuma karena ini kitab hadis bukan membahas ayat Quran, makanya beliau enggak membawakan ayat Quran. Wa alamatu sihhatin nadami riqqatul qalbi wa ghazaratud dam'i. Ya. Dan bermula tanda benarnya penyesalan, sah itu benar. Bermula tanda benarnya penyesalan itu riqqatul qalbi, remuk hatinya. Riqqah itu hancur hatinya, pedih hatinya karena terjatuh ke dalam maksiat. Wa ghazaratud dam'i, dan ghazarah mengucurnya air mata. Dam'i air mata. Air mata berkucuran setiap kali mengingat dosa karena menyesali. Walihada ruwiya anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Karena ini menurut beliau benarnya penyesalan itu yaitu remuknya hati. Karena ini ruwiya anin nabi, diriwayatkan daripada Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, bahwa Nabi berkata, ya jalisut tawabin, jalisu, mujalasahlah oleh kalian, duduk-duduklah oleh kalian, at-tawabin, akan orang-orang yang bertaubat. Kita dianjurkan berteman dengan orang yang taubat. Kenapa? Fa innahum araqqu afidatan. Fa innahum, karena sungguhnya mereka itu araqqu, lebih lembut nisbah hati. Ya. Jadi afidah ini jamak dari fuad. Mereka itu lebih lembut hatinya, gampang tersentuh. Karena menyesali dosa-dosa tadi. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man aznaba zamban summa nadima alaih fahuwa kaffaratuh. Barang siapa aznaba, yang berdosa ia akan satu dosa, summa nadima, kemudian menyesali ia di atasnya zamban tadi, di atasnya dosa, fahuwa kaffaratuh, maka dianya nadam, dianya penyesalan itu kafaratnya dosa. Jadi penebus dosa. Wa qala Hasan rahimahullah, berkatalah oleh Hasan rahimahullah, at-taubatu ala arba'i da'aima.
Bermula taubat itu sabit di atas 4 tiang. Arba'u da'aima. Taubat itu harus ada 4 tiangnya. Taubat baru terwujud harus dibangun di atas 4 tiang. Yang pertama istighfarun bil lisan. Istighfar mohon ampun dengan lidah. Wa nadamun bil qalbi menyesali dengan hati. Wa tarkun bil jawareh meninggalkan dengan anggota badan, maksudnya meninggalkan dosa langsung. Wa idmaru alla ya'uda dan mengidmarkan, menyembunyikan bahwa tidak kembali ia. Nah itu 4. Istighfar, menyesali, segera meninggalkan dosa itu, dan mengidmar, mengadam, menyembunyikan dalam hati keinginan untuk tidak kembali melakukan dosa. Zakara zalika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menyebutkan akan demikian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, ma min syai'in ahabbu ila Allah taala min syabbin taibin. Tidak ada dari sesuatu itu yang lebih disukai kepada Allah taala dari pemuda yang bertaubat, au syabbatin taibah, atau pemudi yang bertaubat. Allah suka banget kepada pemuda yang bertaubat atau pemudi yang bertaubat. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min syaikhin muqimin ay musirin ala ma'asih. Tidak ada dari sesuatu itu yang lebih benci kepada Allah Ta'ala dari seorang kakek-kakek yang mukim, yang terus-terusan musirin, yang terus-terusan ala ma'asihi, kepada maksiatnya Allah. Au syaikhatin, atau nenek-nenek nenek-nenek yang maksiat. Ya, namanya nenek-nenek, kakek-kakek mestinya harus lebih soleh. Kadza rawahu Abul Mudaffar. Demikianlah meriwayatkan akan ini hadis oleh Abul Mudaffar dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilatun. Sabit bagi tiap sesuatu itu hilah, celah. Ini hadis pernah ketemu di belakang dulu di bab berapa itu, dulu saya artikan hiasan, salah. Yang benar hilah. Celah, cara. Kalau yang artinya hiasan itu hilyah, kebalik. Ini hilah. Likulli syai'in hilah, bagi segala sesuatu itu ada hilah, ada caranya. Wahilatuz dzunubi at-taubah, dan bermula helah celah dosa itu tobat. Maksudnya untuk menyelamatkan diri dari dosa, caranya ya bertobat. Nah itu maksudnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, innal abda la yuznibu dzamba fayudkhiluhul jannah. Sesungguhnya seorang hamba itu sungguh berdosa, ia akan satu dosa, maka memasukkannya dosa akannya si hamba ke dalam surga. Ada orang-orang yang berdosa, justru dosa itu menyebabkan dia masuk surga, kan aneh. Faqalu, maka mereka berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa kaifa yudkhiluhul jannah, bagaimana memasukkan dianya dosa akan si hamba itu ke dalam surga? Kok bisa dosa menyebabkan dia masuk surga? Qala, berkata ya Nabi, yakunu zambu nasba ainaih, adalah dosa itu nasba ainaihi, di depan matanya. Dia selalu dibayang-bayangi oleh dosa. Yakunu zambu nasba ainaih, adalah dosa itu nasba, tegak di depan dua matanya. Yastaghfiru minhu, selalu mohon ampun ia darinya dosa. Wa yandamu alaihi, dan menyesali ia di atasnya dosa. Hatta yudkhilal jannah, hingga memasukkan ianya dosa akan, hatta yadkhulal jannah, hingga masuk ia akan surga. Nah itu akibat dia melakukan satu dosa, akhirnya kemudian dia menyadarinya, selalu terbayang, taubat, menyesalinya, hingga sampailah dia ke surga Allah. Zakara zalika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menyebutkan akan demikian oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Nawawi ini banyak mengutip pandangan Syekh Abdul Qadir. Nah, beliau banyak membaca kitab Syekh Abdul Qadir, kelihatannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli syai'in dawa wa dawa'uz dzunubi at-taubah. Sabit bagi segala sesuatu itu ada obatnya. Semua ada obat.
penyakit ada obat, dawa'uz dzunub at-taubah. Dan bermula obat dosa itu taubat. Jadi taubat penyakit berarti harus diobati dengan taubat. Dosa itu penyakit, harus diobati dengan taubat. Waqala Anas, berkatalah oleh Anas bin Malik, ja'a rajulun ila Rasulillah. Datanglah oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata ianya laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aznabtu zamban. Sesungguhnya aku telah berdosa akan satu dosa. Aku berdosa ya Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, istaghfirillah, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Qala, berkata ianya laki-laki, ini atubu, aku akan bertobat. Ini atubu, aku bertobat. Summa'udu, kemudian aku kembali lagi. Begitu ya Rasul, tobat lagi, kembali lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullama adznabta fatub. Setiap kali engkau berdosa, maka bertobatlah kamu. Hatta yakuna syaitanu huwal hasir. Hingga adalah setan itu dianya, setan itu yang hasir, yang rugi, yang merugi, hasir, merugi. Dia setan tujuannya menggodamu supaya kamu berdosa terus, nggak mau taubat. Begitu kamu terus-terusan taubat, hingga setan itu menyesal, putus asa, maksudnya hasir. Qala, berkata ianya laki-laki, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, izan taksuru dzunubi, ketika itu banyaklah dosaku. Kalau aku berdosa tobat, berarti dosaku banyak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afullahi aksaru min dzunubik. Bermula kemaafan Allah, keampunan Allah itu lebih banyak dari dosamu. Ya, tapi kita hati-hati nih, kalau dalam ayat ini ngeri. Ini hadis meringankan kelihatan, tapi sebenarnya dalam ayat itu innamat taubatu, hanya saja taubat itu bagi orang yang melakukan dosa karena kebodohan, nggak tahu. Tapi kalau ada unsur kesengajaan itu berat juga itu untuk taubat. Nggak semudah yang kita bayangkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-taubatu tuhdimul haubah. Hademu ini mutaadi kelihatannya. At-taubatu tahdimul haubah. Bermula taubat itu bisa merobohkan ia akan haubah dosa. Taubat bisa menghancurkan dosa. Bagaimana cara membaca haubah? Bi fathil ha'il muhmalah, dengan fathah yang tidak ada titik, haubah. Ail khati'ah. Haubah artinya khati'ah, dosa. Taubat bisa menghancurkan dosa. Wa fi lafdhin, dalam satu lafaz itu al-haub. Dalam satu lafaz itu wa fi lafdhin al-hubu. Dalam satu lafaz tulisannya al-hub bi dhammil ha, dengan dhammaha, artinya al-ismu, dosa. Uruya anil Hasan radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi itu berkata, iya, lau akhta'a ahadukum hatta yamla'a ma baina samai wal ardh summa taballahu alaih. Jikalau bersalahlah oleh salah satu kamu hingga memenuhi ianya kesalahan akan di antara langit dan bumi, kesalahannya banyak banget, summa taba, kemudian dia taubat, taballah, niscaya menerima taubat oleh Allah kepadanya. Intinya kalau kita mau bertaubat, menyesali, memperbaiki diri, Allah akan mengabulkan taubat. Waqala alaihi salatu wasalam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaih kulla yawmin mi'ata marah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya Allah kulla yawmin, dalam setiap hari, mi'ata marah, 100 kali. Jadi Nabi menganjurkan kita bertobat. Nabi saja bertobat setiap hari 100 kali. Fa inni atubu, sungguhnya aku bertobat kepada Allah kulla yaumin, dalam setiap hari, mi'ata marah, 100 kali. Jadi taubat itu tidak melulu karena dosa. Ya, karena taubat para nabi itu beda. Karena hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya, kadang baik menurut orang yang berbuat baik itu di sisi orang yang dekat dengan Allah itu dianggap keburukan. Kan ada istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi kita lalai semenit 2 menit mah biasa. Tapi bagi para nabi, lalai sedetik saja dari Allah sudah dianggap itu dosa. Nah itu.
Jadi taubat para nabi itu berbeda dengan taubatnya kita. Makanya Nabi menyatakan taubat dalam sehari kadang sampai istighfar sampai 100 kali. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Syaikhani Bukhari Muslim, an Ibni Umar Ibnil Khattab, dari Ibni Umar Ibnil Khattab. Wa dzikrul mi'ah litaksir la litahdid, dan bermula sebutan 100 dalam hadis mi'ata marah, bermula sebutan 100 itu litaksir untuk menunjukkan banyak, la litahdid bukan untuk membatasi. Maksudnya Nabi menyatakan saya bertobat dalam sehari itu 100 kali. Maksud 100 kali itu Nabi banyak banget bertobat membaca istighfar dalam setiap hari, nggak mesti harus 100. Kadang bisa lebih atau kurang, karena ada riwayat menyatakan 70 kali misalkan. Artinya untuk menunjukkan banyak, bukan hanya pas hitung-hitungan 100, bukan. Wa taubatul awami minaz dzunub, bermula taubat orang awam itu dari dosa. Wa taubatul khawasi min ghaflatil qulub, bermula taubat orang khas, nah itu dari kelalaian hati. Wa khawasil khawas mimma siwal mahbub. Nah, khawasil khawas kita antah kepada khawas. Bermula taubat orang khusus dan khusus itu sabit dari ma siwal mahbub, dari ma yang selain yang dicintai, yaitu selain Allah. Nah itu tadi. Jadi taubat itu beda tingkatannya. Taubat orang awam dari dosa, taubat orang khawas, orang alim, orang soleh kan, dari kelalaian hati. Taubatnya orang khusus-khusus para nabi mimma siwal mahbub, dari yang selain Allah. Fataubatu kulli abdin bihasabih, maka bermula taubat setiap si hamba itu bihasabih, itu menurut tingkatannya si hamba. Fataubatu kulli abdin bihasabih, maka bermula taubat setiap hamba itu dengan sekira-kiranya si hamba. Ada derajatnya masing-masing. Wa qala alaihi salam, berkatalah oleh Nabi alaihi salam, tubu ilallahi, taubatlah kamu kepada Allah. Wala tai'asu, janganlah kalian putus asa. Apa arti tai'asu? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kalian merasa Allah tidak akan mengampuni kalian. Fa innal ya'sa ail kunuta min afillah kufrun. Karena putus asa, al kunuta min afillah, putus asa dari keampunan Allah itu kekafiran. Itu kita enggak percaya Allah memiliki sifat ghafar, kufur. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna rajulan sa'ala Ibnu Mas'ud an dzambin allamma bihi. Diriwayatkan bahwa sungguh seorang laki-laki itu bertanya ia akan Ibnu Mas'ud an dzambin, dari satu dosa, allamma bihi, yang pedih ia, alamma yang merasa pedih ia dengannya dosa. Seorang laki-laki terjatuh ke dalam dosa, dia tersiksa, merasa terbebani dengan dosa itu. Dia bertanya kepada Ibnu Mas'ud, hal lahu min taubah? Adakah baginya itu bagi taubat? Hal lahu min taubah? Adakah baginya itu? Jadi min taubah ini min ziyadah. Hal lahu taubatun, lahu khabar muqaddam, taubatun mubtada muakhar. Biasa akan tambahan min sesudah nafi atau istifham. Hal lahu min taubah? Adakah baginya itu taubat? Fa'arada anhu Ibnu Mas'ud, maka berpaling darinya laki-laki oleh Ibnu Mas'ud. Berpaling, enggak menjawab. Sumal tafata ilaih, kemudian berpaling kembali. A'rada ini berpaling, mau meninggalkannya. Kemudian Ibnu Mas'ud berpikir, Allah kan Maha Pengampun. Sumal tafata, kemudian memperhatikan ianya Ibnu Mas'ud kepadanya laki-laki. Fara'a ainaihi tadrifan. Fara'a ainaihi tadrifan. Maka melihat ianya Ibnu Mas'ud akan dua matanya si laki-laki. Hal keadaan dua mata itu tazrifan, yang mengucurkan keduanya. Jadi tazrifan itu mata berair. Ketika Ibnu Mas'ud memperhatikannya, ternyata dia menangis. Faqala lahu, maka berkata ianya Ibnu Mas'ud baginya laki-laki, innalil jannati samaniyatu abwabin. Sesungguhnya bagi sorga itu ada 8 pintu. Kulluha tuftahu wa tughlaqu. Bermula seluruhnya pintu itu dibuka dan dikunci. Illa babat taubah, kecuali pintu taubat. Nah itu kata Ibnu Mas'ud, innalil jannati sama niyata abwabin. Sama niyata isim inna, sesungguhnya bagi sorga itu ada 8 pintu. Nah,
kulluha tuftahu, yang bermula seluruhnya pintu itu dibuka dan ditutup, illa babat taubah, kecuali pintu taubat. Pintu taubat yang tidak pernah tertutup. Fa inna alaihi malakan muwakkalan bih, sesungguhnya di atasnya pintu taubat itu ada malaikat muwakkalan yang diwakilkan akan dianya malaikat bihi dengannya pintu, la yughlaqu yang tidak pernah dikunci akan dianya pintu. Jadi pintu taubat enggak pernah terkunci. Fa'mal wala tai'as, maka beramallah kamu dan janganlah kamu putus asa. Beramal, taubat, jangan putus asa. Kata fil Ihya, demikian tertulis dalam kitab Ihya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ajjilu bit taubah qablal maut. Buru-burulah kalian, ajjilu bil amar, segeralah kalian bertaubah dengan taubat, qablal maut, sebelum kematian. Wa ajjilu bis shalah qablal faut, segerakan olehmu dengan salat sebelum luput. Qabla fauti waqtiha, sebelum luput waktunya salat. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir, berkata oleh tuanku, siapa tuanku? Syekh Abdul Qadir. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Syurutut taubati salasatun, bermula syarat-syarat taubat itu ada 3. Awwaluhan nadamu ala ma amila minal mukhalafah, bermula yang pertamanya 3 itu menyesali atas apa saja yang telah berbuat ia minal mukhalafah, daripada menyalahi aturan-aturan Allah. Yang pertama menyesali terhadap kesalahan yang sudah kita buat. Wasani tarkuz zallah fi jami'il halati wassa'ah. Bermula yang kedua itu meninggalkan dosa. Zallat itu ketergelinciran dosa. Pertama menyesali, kedua meninggalkan dosa dalam semua keadaan dan waktu, tidak lagi melakukan dosa. Wasalisu al-azmu ala alla ya'uda ila misli maktarafa minal ma'asi wal khati'at. Bermula yang ketiga itu berazam, bertekad dalam hati, ala alla ya'uda, kepada bahwa tidak kembali ia ila mislima, kepada misilma yang telah iktarafa, yang telah melakukan ia minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat wal khati'ah, dan kesalahan-kesalahan. Jadi menyesali, segera meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak melakukan apa yang telah dilakukan dulu, maksiat dan kesalahan. Fannadamu yurisu azman, maka bermula penyesalan itu mewariskan ia, melahirkan ia akan tekad, wakasdan, dan akan tujuan. Kalau kita menyesali, kita pasti akan bertekad untuk lebih baik ke depan. Ini fannadamu yurisu azman wa qasdan, maka bermula penyesalan itu melahirkan ia akan tekad dan kasad. Fal azmu alla ya'uda ila misli maktarafa minal ma'asi li ilmihi annal ma'asiya ha'ilatun bainahu wa baina rabbih. Maka bermula azam itu alla ya'uda, bermula azam itu bahwa tidak kembali ia kepada misilma iktarafa, yang telah melakukan ia dari maksiat-maksiat. Azam itu ya dia tidak akan kembali untuk melakukan maksiat-maksiat yang telah dia lakukan. Kenapa dia tidak akan kembali melakukan lagi? Li'ilmihi, karena pengetahuannya seseorang. Li'ilmihi, karena keyakinannya seseorang. Annal ma'asiyah ha'ilatun, bahwa sungguh maksiat-maksiat itu ha'ilah, penghalang, bisa menghalangi bainahu, antara dia, wa baina rabbih, dan antara Tuhannya. Wa ma'nan nadami tuji'ul qalba tawajju'ul qalbi, tawajju' masdar. Wa ma'nan nadami tawajju'ul qalbi 'inda ilmihi bi fawati mahbubihi. Bermula makna nadam, apa arti penyesalan? Kita kalau menyesali sesuatu gimana sih? Hati kita terasa pedih. Kita kehilangan, misalkan kita kehilangan motor lah, enggak mengkuncinya di parkir. Begitu hilang kita sesal banget, ya kan? Sesal banget. Kenapa sampai melakukan hal itu? Kenapa begitu lalai hingga lupa mengkuncinya? Ya, hingga kehilangan barang yang kita cintai. Inilah dia. Bermula makna nadam, penyesalan itu tawajju'ul qalbi, pedihnya hati. Inda ilmihi, ketika mengetahuinya seseorang, bifawati mahbubihi, dengan hilang kekasihnya, hilang yang dicintainya. Kalau harta ya hilang harta. Kalau kita maksiat di sini, kita akan kehilangan Tuhan. Tuhan berpaling meninggalkan kita, kehilangan yang kita cintai. Fatulu ahzanuhu, maka akan lamalah oleh kesedihannya. Fatulu ahzanuhu, maka lamalah oleh kesedihan, kegundahannya.
Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di sini dulu. Ada gangguan sedikit, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.